Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga kembali diperjumpakan di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini menjadi sebab terbuka lebarnya kebaikan-kebaikan gasan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Melanjutkan kitab Sabilul Intikar. Fa'idha balagha tiflu faqad dakhala bi bulughihi fi awali tawri syabab minal umri. Wa huwa minhu halun nasyati wa iqbalul quwwati. Apabila seorang anak sudah balik, maka anak tersebut masuk pada tahap pertama masa muda. Apabila seorang anak sudah balik, yang mana sudah kita sampaikan, tanda balik itu apabila kekanakan, mimpi basah, atau sempurnanya umurnya 15 tahun hitungan hijriah. Dan bagi bebinian atau anak gadis, tanda baliknya apabila keluar darah haid atau datang bulan, atau sempurna umur juga 15 tahun hitungan hijriah. Sebelumnya kita membaca tentang kayak apa perjalanan seorang insan di masa kecil sebelum balik, yang mana titik beratnya yang paling andil untuk supaya anak ini jadi baik setelah balik, yang punya andil gana tuh kedua kuitannya, mendidiknya, mentarbiyahnya, melajarinya, memberitahu si anak mana baik, mana buruk, mana bagus, mana ada bagus. Kalau anak sudah balik, maka dengan inya sudah balik itu masuknya tahap pertama masa muda. Wa huwa minhu halun nasyati wa iqbalil quwwati. Masa muda itulah di mana terdapat keadaan rajin-rajinnya seorang insan dan keadaan puncak kekuatan fisik. Masa muda itu masa rajin-rajinnya seseorang dan puncaknya kekuatan fisik. Wa akmanuha wa ajdaruha biktisabil hasanah. Dan masa muda, masa prima, masa muda itu paling pas, paling cocok untuk waktu memperbanyak pahala-pahala dan kebaikan. Pinggang kuat masih, mata masih tarak, telinga masih mendengar jelas, gigi masih utuh, parut belum offside. Sehingga akmanuha wa ajdaruha biktisabil hasanat. Masa muda itu adalah yang paling cocok sebenarnya gasan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wal amal bisalihat,
Begitu pula masa muda itu adalah masa yang paling cocok untuk berbuat amal soleh. Wajtinabis sayyi'at, dan masa muda pun masa paling cocok untuk belajar menjauhi keburukan-keburukan, wal a'malil munkarat, dan menjauhi perbuatan-perbuatan mungkar. Lima fihi min tawafurin nasyati wa istikmalil quwwati wa iqbalil umri. Karena di dalam masa muda itulah terpenuhi rajin-rajinnya seorang insan dan sempurnanya kekuatan fisik serta masa bermula umur itu jalan. Itu dasarnya yang seharusnya masa muda cocok kesan beribadah. Walakinnahu, tetapi ini bicara fakta pulang. Masa muda itu masa paling cocok ibadah. Tetapi ada tetapinya. Walakinnahu sya'nun mukhtirun wa halun mukhawwifun. Masa muda itu masa yang membahayakan, al-mukhawwif, dan keadaan yang memberi takutan. Kenapa? Al-ghalibu fihi ala kathirin minasyabab au aktarihim al-mailu ila syahawati dunyawiyah. Kebanyakan dan umum mulai bahari sampai wahini, masa muda itu masa di mana pemuda-pemuda rata-rata lebih condong baramian menggawi syahwat-syahwat duniawi, wal ithar liladzatil ajilah, dan masa mereka condong pada kelezatan dunia, wa takasul anit ta'at wal khairat, dan masa bermalas-malasan mereka dari perbuatan taat dan kebaikan, wal a'mal as-salihat, dan amal-amal soleh. Awak fisik kuat masa muda itu, energi melimpah ruah, hafalan masih kuat, lintuhut masih kada oblak. Tahu oblak? Oh ya. Istilah kaki-kaki mobil itu oblak, duduk-duduk bumi itu Tuhan. Kamu muda, lintuhut pisit, kada oblak, sendi-sendi kuat, pinggang jangan ditanya. Sehingga wajar disebut ulama masa muda itu masa paling pas beribadah. Masa paling cocok besar beramal soleh. Namun pada faktanya mulai bahari sampai wahini, masa prima masa muda itu malah terbuang sia-sia. Lebih banyak muda-mudi di masa primanya beramian, lebih banyak asyik-asyikan, terbuang waktu ke sana kemari. Dan ini bukan kita wahini aja, dari zaman bahari, zaman sahabat, tabi'in, dan selanjutnya umum kayak itu dah. Wa ya'izu minasyabab wujudul mustaqim ala ta'ah, ar-raghib fil amali salihah, atarik li syahawati dunya waladzatiha al-faniyah. Dan sangat langka dari kalangan pemuda itu keberadaan yang istiqamah dalam ketaatan. Langka benar ada pemuda itu yang istiqamah berbuat taat, dan pemuda yang selalu hendak beramal soleh akhirat, yang meninggalkan syahwat duniawi dan meninggalkan keledatan-keledatan yang sifatnya fana. Langka. Ngalih dicari pemuda yang lurus, ngalih. Umurnya anggap antar 18 sampai 30-an, itu muda masih. Karena memang sebagian ulama mengatakan batasan masa muda itu sampai 35. Di bawah 35 itu anu masih. Imong masih 31 lagi. Karena ada pembahasan di halaman selanjutnya.
Sebagian ulama mengatakan di bawah 35 itu masih muda. Langkah benar ada pemuda yang istiqomah dalam ketaatan, kemana-mana betapihan, kemana-mana bakupiahan, kemana-mana tasbih di tangan. Nah itu alih dicari. Langkah benar dicari pemuda yang kayak itu. Walidzalika warada fil hadits, oleh karena langkah itulah ada riwayat dalam sebuah hadis berbunyi ajaba rabbuka min syabin la sabwatalah. Allah atau Tuhanmu kagum dengan seorang pemuda la sabwatalah yang di masa mudanya ketika jadi pemuda la sabwatalah kada nang kaya nang lain baramian, kada ada hura-huranya, tapi lurus istiqamah kebaikan. Allah ketujuh dengan pemuda yang baik. Artinya nang lain lagi asik-asik baramian, tatawaan, nongkrong-nongkrong sampai jam 3 di warung kopi, di kafe-kafe, di pinggir jalan, di trotoar, tatawaan, rami, mengisah ini, itu, Indonesia versus Cina lah, Indonesia versus Bahrain, wasitnya gini-gini lah, kampret. Beramian di tongkrongan. Ada nang saya ikut melalai, tetapi kopiah mengikuti tasbih. Nah ini dikatujui Allah nang itu. Allah katuju lawan ini. Tapi inya di tengah pemuda-pemudi lain malah jadi sambatan. Kada normal nih. Jangan kawanan yang lain. Ini kalau kasentuhan. Kadang di kiau, Tuan Guru, Ustaz, digagayai oleh orang lain. Padahal sama SMA juga. Ini sekolah SMA kayak yang lain, tapi di luar masa sekolah, di luar waktu sekolahan, betapihan, hadir majelis, dia ada umpat beramian lawan bidian bukan mahram. Disambati itu kan di kelasnya. Ustaz, minta baju bang. Macam-macam. Ajaba rabbuka min syabin la sabwatalah. Allah merasa kagum, Allah merasa heran gitu. Ajaba melihat ada pemuda yang kadada hura-huranya, tapi lurus istiqamah. Wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sab'atil ladina yadhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu riwayat yang lumayan panjang. Nabi mengatakan ada 7 golongan yang kelak hari kiamat di bawah naungan Allah Ta'ala. Diberi keistimewaan inya hari kiamat. 7 golongan ini. Salah satu yang dari 7 itu syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang habis masa mudanya dalam beribadah. Pemuda nang malah lain dibanding umumnya pemuda yang lain. Habis masa mudanya sampai tua dalam hal ibadah saja. Nuntut ilmu, ibadah, majelis taklim, dan itu alih dicari. Dan itu diistimewakan hari kiamat di bawah naungan Allah, di hari kadada naungan kecuali naungan Allah. Wa ruwiya 'anillah annahu qala, diriwayatkan bahwasanya Allah pernah berkata, hadis kursi, ujar Allah, ayyuha syabu atariku syahwata min ajli anta indika ba'di malaikati. Diriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala berucap, ayyuha syabu, wahai pemuda, atariku syahwata, yang meninggalkan syahwatnya, min ajli, demi aku, ujar Allah. Ia tinggalkan kemauan nafsunya, masa mudanya mengabdi kepadaku. Anta indi ka ba'di malaikati. Engkau itu wahai pemuda
kedudukanmu laksana sebagian malaikat-malaikatku. Nah, dipuji oleh Allah pemuda itu. Wa yata'ayyanu 'ala syab wa yata'akkadu ghayata ta'akkudi an yatahaffadha 'ala syababih an yuqi'ahu fi sakhatillah wa alimi iqabih. Maka oleh karena itu sudah barang tentu wajib bagi pemuda dan sangat dianjurkan kepadanya agar menjaga masa mudanya dari dijerumuskan ke dalam murka Allah dan dari terjerumus dalam dahsyatnya siksa Allah, dan hendaknya ia jadikan masa mudanya sebagai perantara atau tangga yang menyampaikan ia menggapai ridha Allah dan besaran pahala di sisi Allah. Para pemuda itu dari Imam Adab sudah barang tentu wajib baginya dan sangat dianjurkan menjaga masa mudanya agar jangan dijerumuskan ke dalam murka Allah Ta'ala dan dahsyatnya siksa Allah, dan hendaknya ia menjadikan masa mudanya tangga serta penyambung yang menyampaikannya kepada ridha Allah dan pahala besar di sisi Allah. Wa yamtathil wasiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya ia menuruti wasiat Rasulullah, yaitu tadi memanfaatkan masa muda dalam ibadah. Fa innahu ashfaqu alaina wa arhamu bina min anfusina wa abaina wa ummahatina. Sesungguhnya Rasulullah itu lebih sayang kepada kita, lebih berkasih kepada kita dari diri kita sendiri, bahkan dari kasih sayang abah kita dan ibu kita. Haitsu yaqul, di mana Nabi berwasiat, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, ujar Nabi. Syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini bahkan sebagian musisi yang di bidang dakwah dijadikan lirik lagu lah. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Bujur-bujur manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik, yang pertama jar Nabi, manfaatkan bujur masa muda sebelum datang masa tua. Kayak apa bujur-bujur memanfaatkan masa muda? Banyak-banyak menimba ilmu di masa muda. Karena jujur aja kalau sudah tua, apalagi kepala 4, ilmu tuh malih diserap. Ilmu sulit dihafal, diingat ketika kita sudah tua. Kenapa jadi kayak itu? Yang pertama, daya pikir, daya ingatan beda dibanding masa muda. Di sisi lain, masa tua 40 ke atas itu, kita tuh sudah terbagi-bagi fokus pikiran. Mikirakan gawiyah, mikirakan anak, iuran sekolah anak, mikirakan baras tiis, gincu bini patah, macam tuh pikiran cabang-cabang. Memikirakan tagihan banyu, tagihan listrik, memikirakan pajak kendaraan, macam-macam. Apalagi ada paparan hari raya, anak batagi baju hanyar. Sehingga kalau sudah tua dan berkeluarga, menuntut ilmu tuh daya ingatnya kada sekuat ketika muda. Tanim khamsan qabla khamsin, syababak qabla haramik. Masa muda manfaatkan sebelum datang masa tua. Banyak-banyak ketika masih bujangan nih, sebelum kawin, menimba ilmu, mengingat ilmu, menuntut ilmu. Masa primanya otak, banyak-banyak menuntut ilmu. Kalau sudah tua, jangan menyesal. Kenapa aku membari kada masuk pesantren?
Awal lagi dah. Apa kenapa? Kenapa bahari ujar abah belajar bujur-bujur? Aku pemainan terus bahari. Ketika Tuhan ada nih, rambut beban dah. Karena awal lagi menyesal. Tampuluan saat ini manfaatkan. Wasehataka qabla sabmika. Yang kedua, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nah, ini umum, bukan cuma pemuda. Kita nang sigar wagas, umur 50-nya, 40-nya, 60-nya, nang masih sigar wagas. Manfaatkan masa sehat kita sebelum kena garing lintuk. Awak tuh berikit diranjang. Sebelum masa sakit, manfaatkan masa sehat ini dengan kebaikan. Wa faraghaka qabla syughlika. Yang ketiga, manfaatkan waktu luangmu, waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Ada waktu kosong, waktu istirahat, waktu off begawi, manfaatkan dengan hal-hal yang baik juga yang bermanfaat, lebih-lebih kesan amal soleh. Wa ghinaka qabla faqrika. Yang keempat, jar Nabi, manfaatkan masa sugihmu sebelum datang masa miskinmu. Nah, ini penting juga. Ketika lagi berduit, jangan poya-poya kesana kemari nang ditukar. Bahannya sudah tiis dompet, nyaman dah talipat, kosong isinya. Hanya berpikir kenapa semalam aku kada nukar kitab lagi kesan mengaji di majelis. Kenapa semalam aku kada memberi nang minta-minta? Kenapa habis beramian warak semalam pas berduit? Nah, jangan itu. Manfaatkan masa sugimu sebelum masa fakirmu. Bahayataka qabla mautika. Manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Bujur-bujur manfaatkan ketika masih hidup, berhinap tawa masih sebelum kena roh berpisah dari jasad. Wa qala salawatullah alaih, dan Rasulullah bersabda di hadis yang lain, la tazulu qadama 'abdin ay min mauqifil qiyamah. Kedua kaki seorang hamba kena kada bakal kemana-mana hari kiamat. Artinya seorang hamba kena hari kiamat kada bakal lepas dari proses yang harus dilalui di hari kiamat, hatta yus'al an khamsin, sampai ditanyakan padanya dahulu 5 hal. Kadang-kala kita lepas dari proses dahsyat hari kiamat sampai kita ditanya 5 hal. Apa yang ditanya 5 hal itu? Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Ulun dampian dan barataan di hari kiamat itu akan ditakuni kamana habis umur ikam di dunia. Umur kita ketika hidup kamana banyak habis. Itu yang pertama. Kedua, an syababihi fima abla. Pertanyaan kedua akan dipertanyakan kamana habis masa mudamu. Apa yang ikam gawi ketika ketika muda, ketika masih jadi pemuda atau pemudi. Fima abla, kamana ikam habiskan masa muda itu di tahun ini, hari kiamat. Artinya saking hebatnya masa muda itu sampai mempunyai pertanyaan tersendiri. Padahal pertanyaan pertama tuh masuk dah, kamana umur habis. Karena masa muda bagian umur, tapi ditakuni lagi yang kedua. Masa muda ikam kemana habis? Dan kita kada mau berkulim pertanyaan itu. Muntung kita kada mau berdusta. Wah, ulun ketika anu bahari habis di majelis, kada mau berangkut. Jurai di majelis sejam, tapi 5 jamnya masa muda habis di angkringan. Awak kesana kemari, bisa ini dan itu. Masa muda di tahun ini. Wa an malihi, dan yang ketiga yang akan ditanyakan, min aina tasabah, tentang hartanya, dari mana inya dapat.
Wa fima anfaqah, dan kamana harta tersebut digunakan. Dari mana dapat harta itu? Caranya halal kada? Ada unsur paksaan kada? Antaradin, dengan cara saling ridho kada? Dari nang ampun asal? Atau sing jemput? Atau mengambil hak kurang kan? Dari mana harta ikam dapat? Tapi ikam, baju ikam, kopiah ikam, sandal ikam, HP ikam, kendaraan ikam. Seberatan harta kita ditangani, di mana ikam dapat? Diaudit lah bahasanya. Istilah zaman itu diaudit berataan, dan ini lebih dahsyat daripada audit KPK di dunia. Bukan komisi pemberantas korupsi itu paling pertanyaannya nampak-nampak aja dan nominal ganal. Tapi kiamat kena harta kita ditakuni, bahkan sebiji jarum tuh di mana dapat, di mana dan apa caranya ketika memperolehnya ditakuni. Ada kegampangan. Ini bubuhan-bubuhan perokok, angka 7 perokok, dari mana dapat pancis? Ditakuni hari kiamat. Ulun nungkar seorang keramput, ambil ampun kawan pas nongkrong ada kepadahan. Karena pancis sebuting tuh ditakuni. Kenapa ya Allah? Ini padahal isinya seberapa teh lagi atap. Karena juga ya. Bahkan jalurun sebuting jarum aja ditakuni. Dari mana dapat? La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah permudah hisab kita hari kiamat. Wa fima anfaqa, dan yang terakhir yang akan ditanyakan adalah kamana harta itu digunakan. Kamana harta itu habis. Dan ini ingat, 1 rupiah pun ditanyakan. Jika ada di bawah 1 rupiah, nominal yang lebih rendah ditakuni, kemana digunakan, kemana dipakai. 1.000 rupiah kemana pian pakai ketika di dunia? Gesan apa dipakai? Oh, gesan nukar rokok 2 selop, gitu juga. Nah, kalinya dapat memperberat urusannya hari kiamat. Oh, 2.000 rupiah pernah masuk ke kotak amal masjid, beruntung pian. Tapi kalau kau lebih benar gitu, kemana digunakan? Oh, habis nukar sprint di warung Jablay. Harga normal 8.000, aku membayar 50.000 pamitaran. Ditanggung. Mana duit habis? Oh, menyawer biduan. Pas ada organ tunggal di kampung Kuitan. Di kampung seorang, di tempat tinggalnya, di kotanya, agamis, soleh. Sekali boleh ke kampung Kuitan ada organ tunggal, mayak juga. Ini kacau nih. Solehnya di kampung Wara, banyak di tempat asal, bubulik ke asal kelapa. Kemana habis? Oh, mau nyawer biduan. Karena dituntut kiamat. Bukan cuma nang gana-gana aja nang ditakuni. Kemana duit 1 juta habis? Itu sudahnya juga ditakuni. Tapi nang 1 rupiah, 2 rupiah, 10 rupiah. La ilaha illallah. Fima anfaqah, kemana diinfakkan, kemana digunakan. Sebenarnya riwayat ini 4 yang ditakuni, cuma tadi disebut an khamsin. Padahal riwayatnya disebut an arba, 4 perkara yang ditanyakan. Wasyabab huwa zamanul ladzi yumkinu fihi tahsilul fadail wa iqtinasul ulum wa nailu maratibis siyadah wa riyasah ad-diniyah wa ghairiha. Hatta qala qailu musyiran ila dzalik, idza balagha al-fata 20 aman wa a'jazahu al-fakharu fala fakharu. Masa muda itu jadi Imam Haddad adalah satu zaman atau satu fase, satu masa yang memungkinkan bagi si pemuda tersebut meraih keutamaan-keutamaan dan berburu ilmu-ilmu dan mendapat kedudukan-kedudukan kepemimpinan agama dan kepemimpinan selain agama. Masa muda itu masa di mana seseorang itu merintis karir dan memulai perjalanan hidupnya
bisa meraih keutamaan ketika masa muda, bisa berburu aneka macam maklumat dan ilmu-ilmu, mendapatkan kedudukan kepemimpinan secara agama atau kepemimpinan secara umum. Sehingga berkata seorang yang berkata, ahli syair, mengisyaratkan dengan makna yang kita baca tadi, idza balaghal fata 20 aman wa a'jazahu al-fakharu fala fakharu. Apabila seorang pemuda sudah sampai umurnya 20, kemudian di umur 20 inya dikalahkan dengan kebanggaan dirinya, belum dapat apa-apa sudah sombong gitu. Fala fakharu, maka kadadah dan kawainya banggakan kelak setelah Tuhan. Wa qala akhar, dan sebagian yang lain berkata, idza lam tasud fi layali syababi fala sutta ma'ishta min ba'dihinna wa hal kullu umrika illa syababu khudhil hadda minhu wa la tuhmilanna. Apabila ikam kada bisa memimpin di masa muda ikam, maka selama ikam hidup sampai wafat ikam kada bakal menjadi pemimpin. Apabila masa muda tersia-siakan, pian kada bisa menjadi seorang figur yang dicontoh sampai ke Tuhan karena biar kayak itu juga maksudnya. Kalau gagal sudah masa muda, sulit masa tuanya itu baik atau sempurna. Wa jullu umrika illa syabab khudhil hadha minhu wa la tuhmilanna. Tidaklah inti daripada umur ikam itu kecuali masa muda. Inti umur itu masa muda. Khudhil hadda minhu, maka ambillah keberuntungan di masa muda itu, wala tuhmilanna, jangan disia-siakan masa muda. Kana rijal minas salafis salih alladziina talat a'maruhum fi sabilillah wa ta'atih yahudduna asy-syababa wa yuhithunahum 'ala ightinami syababihim. Orang-orang salaf saleh yang sudah tua renta, 70-an, 80-an, orang-orang tua nang soleh, nang rajin ibadah, kebanyakan mereka itu menggiring dan menekankan kepada pemuda-pemuda agar memanfaatkan masa muda mereka. Nah, zaman dahulu tuh ada kai-kai orang soleh nang ahli ibadah, kalau bertemu pemuda-pemuda pasti menasihati, ika masih anum, bujur-bujur manfaatkan masa anum ika, menuntut ilmu lah, mulialah ketika amum, jangan maksiat, jangan beramian, jangan pura-pura, jar orang Tuhan yang soleh tadi nih. Wa yaquluna lahum, mereka berkata, iqtanimu syababakum, bujur-bujur manfaatkan masa muda kalian, min qabli an tasiru ila mithli halina hada, sebelum kalian Tuhan kayak kami wahini nang bungkuk sudah. Ya'nuna al-kibara wa dha'fa wal ajza. Yang mereka maksud nang kayak kami ini yaitu umur sudah tua, awak sudah lemah, dan kada tapi banyak mampu lagi sebagaimana masa amum. Al-kathirin minal amal as-salihah, ada mampu lagi banyak beramal soleh ketika sudah tua, maksud kayak tadi. Ma'annahum fi ahwalihim tilka kanu yasbiquna syababa fi sa'i ila Allah wal jiddi wa tashmir fi ta'ati. Padahal nang tua runta, nang tuha-tuha soleh tadi, masa tuanya aja kalau dibanding dengan pemuda yang dinasehati jauh lebih banyak ibadah nang tuha-tuha tadi. Tuha 70-an, ahli ibadah, ahli sujud. Kalau dibanding jadi Imam Haddad, ibadah mereka ini seuyuh apapun fisik mereka jauh lebih banyak pada nang anum-anum yang mereka nasehati. Umma yantaqilu syabu min hali syabab ila hali kuhulati wa fi hadzal hal istiwa'ul umri wa bulughul ashud. Setelah habis masa muda, semalam masa sebelum balik, kemudian kita hari ini bahas masa muda. Tuntung masa muda, perjalanan insan itu berpindah kepada halul kuhulah, masa yang disebut masa kuhulah. Setengah tuha lah kalau diartikan. Ada juga tuha benar. Wa fi hadzal hal istiwa'ul umur, dan disinilah masa kuhulah ini umur tuh berada di tengah-tengah. Wa bulughul ashud, dan sempurnanya pribadi dan karakter seseorang di masa kuhulah ini, setengah tua tadi.
Waqad qassama Ibnu Jauzi al-umrah ila khamsati mawasim. Nah, ini yang jagulan. Imam Ibnu Jauzi membagi umur manusia itu, umur kehidupan di dunia manusia terbagi menjadi 5 tingkatan. Al-mausimul awal, yang pertama as-siba, masa kekanak-kanakan. Wa huwa ila an yablughal insan khamsa asyrata sanah, yaitu dari semenjak lahir sampai umur 15, itu masa kekanak-kanakan masih. Menjadi Imam Ibnu Jauzi. Wa tsani, tingkatan kedua asyabab, masa muda. Wa huwa ila an yablughal insan khamsa wa thalathina sanah, yaitu dari semenjak umur 15 sampai 35. Nah, itu muda masih. Jadi Imam Ibnu Jauzi. Ujar imam yang lain ada sampai 35 juga. Tapi mehimung tiang lain. Lewat dah. Tuhan ada setengah Tuhan. Masa muda yang kedua asyabab dari Imam Ibnu Jauzi, itu dari inya balik atau dari inya umur 15 sampai inya umur 35. Itu masa muda. Batalif yang ketiga al-kuhulah, setengah tua tadi. Wa huwa ila an yablughal insan 50 sanah, dari umur 35 sampai umur 50. Setengah tua. Tapi kalau 48, 49 tua. Ketiga kuhulah, dari masa 35 sampai 50. Warabi, masa keempat asyaikhukhah, masa tua. Tua. Bahwa ila an yablughal insan 70 sanah, dari umur 50 sampai 70, itu masa tua. Yang kelima, yang terakhir, tua renta. Nah, itu terjemahan. Tua tambah renta. Atau disebut al-kibar. Kalau diartikan harfiah, kibar itu besar, tapi maksudnya sini tuha renta, atau mohon maaf bahasa Banjar kasar, tuha mengalilu. Kibar. Wa huwa ila akhirul umri, dari semenjak umur 70 sampai meninggal dunia. Nah, ini 5 level. Ujar Imam Ibnu Jauzi. Kekanak-kanakan dari semenjak lahir sampai 15. Masa muda dari 15 sampai 35. Syabab. Masa kuhula, setengah tua, 35 sampai 50. Syaikhukhah, masa tua, dari 50 sampai 70. Masa tua renta 70 sampai meninggal. Nah, kira-kira dia di mana saat ini? Waqad qassama ghairuhu min ulama rahimahumullah taala al-umru ila qaribin a'nawima mimma dzakarahu. Sebagian ulama lain ada juga yang membagi yang berdekatan dengan angka-angka tadi, atau ada juga yang perbedaannya besar. Wa ba'da bulughil ashud wa istiwa'il umri yuntadharu min Allah ityanul hikami wal ilmi li ahli wa taghlibu al-inabatu war ruju' ila Allah. Setelah seseorang itu sampai masa kuhulah, masa di mana bulughul ashud, artinya seseorang sudah dewasa, bujur. Wastiwa'ul umri, umurnya berada di tengah. Di situ ditunggu pemberian dari Allah, hikmah-hikmah dan ilmu. Dan umumnya ketika seseorang sudah masa 35 ke atas itu, taghlib al-inabah wa rujuk ilallah, kebanyakan mereka itu sudah masa sadar, ampih beranian, fokus sudah untuk keagamaan, fokus untuk baik, fokus ke sana akhirat. Umumnya warujuk ilallah, dan kebanyakan di umur 35 ke atas mulai sadar diri, kembali ke jalan yang benar. Al-abdil muwafaq al-malhud bi'inillah, itu bagi hamba yang dapat taufik, yang dapat perhatian dari Allah, dapat perhatian dari pandangan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika mana seseorang sudah sampai umur dewasa dan sudah berada di tengah umurnya, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Artinya hikmah, pemikiran-pemikiran yang bagus diberi oleh Allah.
Wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Wa qala Allah Ta'ala, di ayat lain Allah berfirman, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan, ketika mana ia sudah sampai umur dewasa dan menggapai umur 40 tahun, ia pun berkata, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bersyukur kepada nikmat yang Pian berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan nikmat yang Pian beri kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu, dan berikan aku kekuatan agar bisa beramal soleh dengan amal yang Pian ridhoi. Umur 40 umumnya umur di mana seseorang itu sudah sadar diri, ampih bakal kuat. Itu hamba yang diberi taufik dan hamba yang diperhatikan oleh Allah. Tapi kalau sudah umur 40 tambah macal pada ketika umur 40 tambah macal pada umur ketika 20. Ujar Nabi, man balagha arba'ina sanah wa lam yaglib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ila nar. Siapa orang yang sampai umur 40 tapi kebaikannya kalah jumlah dibanding keburukan, banyak raminya masih daripada beribadah, umur 40 dah, siap-siap jar Nabi, siap-siap bang. Artinya hati-hati dan siap-siap jika masuk dalam neraka. 40 belum lagi berpikir hendak baik, 40 masih ketujuh beramian, 40 ada pernah terlihat sandal parkir di majelis taklim menuntut ilmu, 40 umur, anak 2 kadang 3 umur 40. Falyatajahhaz, siap-siap. Lampu kuning lah ibaratnya, kuning menuju merah, lain kuning menuju hijau, publik andong itu. Lampu kuning itu ada 2 dalam rambu-rambu, ada kuning siap-siap menuju abang, ada kuning siap-siap menuju hijau. Ini yang dimaksud lampu kuning siap menuju abang. Fayatajahhaz, hati-hati dan berlaku. Bala rasil arba'in min sinni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ilaihi wa arsalahu kafatan linnas basyira wa nadhira. Ketika mana Nabi sudah umur sidin 40 tahun, disitulah Allah memberi wahyu kepada Nabi kita Muhammad, dan Allah utus sebagai Rasul bagi seluruh manusia, sebagai pembawa kabar baik, kabar gembira, dan sebagai pembawa peringatan. Umur 40 Nabi memulai dakwah, memulai menyampaikan risalah. Kenapa? Karena umur 40 umur puncak kedewasaan. Seseorang insan tuh umur 40 tuh dewasa dan cara berpikir. Tapi kalau umur 40 jar ulun tadi masih kayak kanak-kanak, makan daraan jumping-jumpingan, apalagi salto di jembatan. 40 dan istilah kanak-kanak ini gim. Nah itu gim. Apa dicari 40 udah anak. Lihatin muha anak tuh harus depan kan. Wa yakadu yatabayyanu fi hadha sin alladhi huwa sinul kuhulah mal insan murad bihi wa lahu min al-khair wa syarr wa salah wa fasad bi amarat wa alamat taluhu ala al-insan wa taghlibu alaih hatta innahu balagana ala al-insan idza balagha 40 wa lam yaghlib khairu wa syarr wa yamsahu syaitan wajha wa yaqul bi abi wajhun la yuflih. La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu, menambah khazanah keilmuan, dan mudah-mudahan diberikan taufik kemudahan oleh Allah mengamalkan apa yang baik yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di malam Kamis berikutnya jalanan sudah dicorong. Ya, nyaman sedikit biar berjalan, bisa rambah-rambah tadi berjalan. Hamparan batu juga lagi ada. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabana
بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونطفع كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب به للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم آمنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله